A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha sesungguhnya Gusti Allah, sak temene Gusti Allah, wa malaikatahu dan malaikat-malaikat Allah, yusholluna 'alan nabi. Allah malaikat bersolawat atas Nabi Muhammad. Allah bersolawat, malaikat bersolawat, baru kemudian Allah perintahkan orang-orang yang beriman. Itu asik. Jadi kita ini kalau mau menyuruh orang, kasih contoh. Kalau mau melakukan perbuatan yang baik, lakukan dahulu sendiri, lakukan dahulu keluarga kita, baru kita nyuruh atau ajak-ajak orang lain. Maka sebelum Allah memerintahkan kita, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, shallu alaihi wa sallimu taslima, sampaikan salawat kepada Nabi Muhammad, berikan penghormatan salam kepada beliaunya. Sebelum Allah memerintahkan itu, Allah telah dahulu bersolawat, diikuti oleh malaikat bersolawat, baru Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, shallu alaihi, sampaikan solawat kepadanya, wasallimu taslima, berikan salam penghormatan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah bersolawat untuk Nabi Muhammad, malaikat bersolawat untuk Nabi Muhammad. Kalau Allah bersolawat untuk Nabi Muhammad, sering diartikan, dimaknai oleh para ulama, oleh para penyampai, para dai, bahwa Allah bersolawat untuk Nabi Muhammad dimaknai Allah memberikan rahmat untuk Nabi Muhammad. Rahmat itu kasih sayang. Kasih sayang itu suatu sikap di mana legowonya Allah Subhanahu wa taala, suatu sikap toleran dalam diri seseorang, besar maafnya, besar hatinya untuk menerima kekurangan apapun. Itu namanya rahmat Allah. Jadi kalau panjenengan punya anak, anaknya lebih dari satu, lalu ada di antara anak kita anak yang paling disayang, entah nomor pertama, entah nomor kedua, atau mungkin nomor ketiga, atau mungkin nomor keberapa lah. Ada anak yang paling disayang, padahal sama-sama anaknya. Karena anak itu paling disayang oleh orang tua, maka perlakuan orang tua kepada anak itu sama apa beda? Beda. Podo-podo anaknya bal-balan nang omah, bolane mengenai gucine tumbang pecah. Oh, teriak-teriak orang tua itu. Marahin anak itu. Itu kalau anak yang nggak disayang. Padahal anaknya sendiri dimarahin. Tapi kalau anak yang disayang, anaknya nangis, takut dimarahi. Orang tuanya bilang, kamu gak apa-apa nak, gak apa-apa, tapi itu pecah, gak apa-apa, itu tuku maneh nak. Itu namanya Allah, itu namanya rahmat, kasih sayang orang tua. Untuk marah gak bisa. Bagaimana kalau Allah itu memberikan rahmat kepada Rasulullah? Itulah rahmat. Jadi sholawat dimaknai rahmat Allah. Kalau malaikat bersolawat untuk Rasulullah, artinya malaikat memohonkan istighfar untuk Rasulullah. Padahal Nabi Muhammad itu termasuk Nabi yang maksum. Napa maksum niku? Nabi yang dibebaskan dari dosa. Makanya akhlak Rasulullah itu mulia. Mulia sekali. Kenapa? Dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah dimaknai bersolawat untuk Nabi Muhammad itu Allah berikan rahmat, kasih sayang. Malaikat bersolawat untuk Nabi Muhammad dimaknai malaikat memohonkan istighfar kepada Allah. Padahal Nabi itu tidak punya dosa.
maka sudah otomatis ini kemuliaan. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosanya Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad tidak punya dosa, tapi tetap itu akan menjadikan kemuliaan bagi Rasulullah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti itu. Nah, kemudian apakah benar makna Allah bersolawat untuk Nabi Muhammad berarti dimaknai dengan rahmat? Lalu bagaimana dengan surat Al-Baqarah ayat 157? Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ulaika, mereka itulah, alaihim, atas mereka, salawatum mir rabbihim wa rahmah, salawat Allah untuk mereka dari Tuhan mereka, wa rahmah, dan rahmat Allah. Ada sholawat, ada rahmat. Kalau tadi dimaknai sholawat diartikan rahmat, lalu dengan ayat ini bagaimana? Mosok dua kali mereka itu orang yang dirahmati dan dirahmati, kan tidak mungkin. Ulaika alaihim sholawat mir rabbihim wa rahmah. Tadi dimaknai sholawat, dimaknai rahmat. Al-Baqarah 157, Allah memberikan sholawat, Allah berikan rahmat. Itu sholawat apa artinya? Masa rahmat lagi? Kan begitu. Maka sholawat itu dimaknai Allah memberikan pujian yang sangat tinggi untuk Nabi Muhammad. Jadi Allah memberikan pujian untuk Rasulullah, sekaligus Allah memberikan kasih sayang untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah memuliakan ciptaannya sendiri di dalam surat Al-Qalam ayat 4. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu terdapat keagungan akhlak yang tinggi. Akhlak Nabi itu luar biasa. Makanya jangankan kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin yang cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang tidak iman kepada Allah dan Rasulullah, justru ada tokoh di antara mereka memasukkan Nabi Muhammad ke dalam golongan tokoh-tokoh dunia nomor pertama. Bayangkan itu. Secara sadar mereka tidak dipengaruhi apapun, melihat sejarah dengan sebenarnya, mereka mengatakan orang yang paling berpengaruh di dunia, orang yang memimpin terbaik di dunia tidak lain, urutan pertama Nabi Muhammad SAW. Padahal mereka tidak Islam. Lalu kalau kita sebagai seorang muslim, kita tidak memuliakan Muhammad SAW, kebacut lah bahasa kita. Kita memuliakan Nabi Muhammad, tidak ada mengkultuskan Nabi Muhammad. Tidak ada istilah mengkultuskan. Mengkultuskan itu terjadi penyembahan, itu mengkultuskan. Kalau nabinya dipuja dan disembah, itu namanya mengkultuskan. Kalau Nabi untuk dipuji karena cinta, bagaimana kita bisa mengatakan mengkultuskan? Bagaimana kita mengatakan menjadi sembahan? Enggak. Orang yang mencintai kekasihnya pasti akan memuja kekasihnya. Dengan apa? Dengan pujian kata-kata, dengan ekspresi, memberikan hadiah yang apa? Yang bisa membuat dia terpana. Kenapa? Karena cinta. Nah, pertanyaan sekarang, apakah Allah memberikan sholawat itu hanya untuk Nabi Muhammad? Apakah malaikat Allah hanya memberikan sholawat itu hanya untuk Nabi Muhammad? Ternyata kita akan melihat banyak riwayat bahwa Allah dan malaikatnya memberikan sholawat juga untuk orang-orang yang beriman. Sholawat dalam arti yang lain adalah sebagaimana Rasulullah SAW, siapa yang banyak bersolawat untukku, khususnya apalagi di malam Jumat, aksiru sholat, banyaklah bersolawat pada malam Jumat. Disebut malam Jumat itu ya malam dan hari sebenarnya.
Jadi malam Jumat itu kan masuk maghrib, Kamis malam, Jumat maghrib itu masuk Jumat. Disebut hari Jumat. Ya hari Jumat itu ya, yang mulai malamnya sampai besoknya sampai menjelang maghrib itu. Banyak sholawat. Orang yang banyak sholawat untuk Rasulullah, insya Allah akan mendapatkan syafaat. Dan satu-satunya Rasulullah, satu-satunya Nabi yang diizinkan Allah memberikan sholawat hanya Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita minta syafaat kepada Rasulullah, bukan Rasulullah memberikan syafaat, tapi Rasulullah diizinkan oleh Allah memberikan syafaat. Itu jawabannya. Nabi tidak bisa memberikan syafaat, tapi Allah sudah menjustis, Allah sudah menghukumi. Aku izinkan Muhammad kau berikan syafaat itu.